Sebelumnya, Maria mengolah lidah buaya dan rumput laut. Namun ia beralih ke belimbing yang ternyata banyak ditemukan di sekitar rumahnya di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setiap kali saya sering lihat bahwa ketika pasca panen, itu produksi mereka berlimpah, sedangkan pasar itu tidak menampung. Usaha pembuatan jus buah di kawasan Jakarta Selatan ini mencoba menawarkan kedua konsep tersebut. Ide berasal dari pemiliknya, Hendrik Setiawan. 3 kali seminggu, bahan baku didatangkan supplier. Buah-buahan yang digunakan tidak sembarang, harus yang berkualitas. Sejak Desember 2004, usaha ini berdiri. Hendrik yang sebelumnya bekerja di bidang teknologi informatika dan properti, nekat banting setir mengelola usaha ini. Waktu awalnya ini adalah kenekatan ya Bu ya. Kemudian ya kita juga kebetulan kita memang mulai dari nol, jadi kita juga nggak punya budget untuk melakukan market survey dan lain sebagainya. Lebih arahnya ke intuisi Bu ya. Jadi berdasarkan intuisi, saya lihat tren, kita baca tren. Memang kini banyak usaha serupa, namun Hendrik berani menjamin jika jus buatannya berbeda. Shelf life kita pendek, hanya 2-3 hari. Kenapa? Karena kita tidak ada pengawet. Nah itu satu keunggulan juga Bu yang penting buat konsumen. Karena konsumen makin sadar akan kesehatan dan banyak konsumen mulai menyadari bahwa pengawet itu mungkin in the long term secara jangka panjang kurang baik untuk kesehatan. Kelebihan lainnya, Hendrik melayani jasa antar bagi pelanggan jus buatannya. Pelanggan bisa memesan melalui telepon maupun website. Satu botol jus dihargai Rp13.000 hingga Rp24.000. Setidaknya dalam satu hari, 2.500 pelanggan menikmati jus segar ini. Mereka bisa pilih menu, mereka telepon hari ini, minggu depan diantar. Jadi pelanggan kita banyak Bu di daerah Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto, ataupun daerah-daerah rumah tinggal residensial dari Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, semua kita layani seluruh Jakarta. Nah itu mungkin keunggulan kita dibandingkan dengan yang lain-lainnya Ibu. Tidak sia-sia Hendrik merintis usaha ini. Karena totalitasnya yang mementingkan kualitas dan pelayanan, membuat produknya kian digemari. Rezeki Supri sangat bergantung kepada cuaca. Jika hujan, penghasilannya akan berkurang. Berarti berkurang pula lah jumlah uang untuk dibawa ke rumah. Udah dapat banyak, Bang? Alhamdulillah dah. Hari ini mau jualan sampai jam berapa, Bang? Ya kadang jam 5. Kadang sampai jam Ya, 5. lima Hari jam. ini kira-kira kalau ngeliat banyaknya masih segini, sampai jam berapa? Ya nanti jam 7 pulang. Jam 7 pulang. Ini jualan di sini mulai dari jam Jam 9, jam setengah 10 sampai serapinya. sore. Serapinya ini. Tadi malam tapi jam 7 tadi ya? Jam 7 ya. Karena berada di sekitar pasar, Supri tidak perlu jauh-jauh membeli bahan baku. Biasanya ia belanja sembari berjualan atau usai berdagang. Ada yang unik dari cara berdagang Supri. Ia tidak pernah memperhitungkan berapa banyak air jeruk yang ia buat dan laku terjual. Menurutnya, jika terlalu perhitungan, berarti ia menghitung rezeki yang diberikan oleh Tuhan.
Enak nih Bang Supri nih, dikelilingi tukang-tukang pedagang jeruk. Ya, itu udah pada kenal semua sih. Iya, jadi nggak susah kan Iya. kalau mau nyari jeruk ya? Dari Iya. jualan situ tinggal ke sini beli jeruk. Rp6.000. 2 kilo tuh, Iya, Ibu. 2 kilo. Iya Bang. Iya, 2 kilo. Nah, berapa Bu? Oh, ini Bang Tommy. Nih. Salad. Nih. Terus saya beli satu, Abang buatin jusnya ya. Iya, iya, iya. Terus saya juga beli satu, berapa nih Bu? Buah-buahan tidak hanya sekedar untuk dikonsumsi langsung, tapi juga bisa dalam bentuk jus buah atau sari buah, seperti belimbing yang saya pegang ini. Nah, di Depok, Jawa Barat, jus belimbing bisa menjadi penghasilan yang menjanjikan bagi ibu-ibu rumah tangga. Ayo Bang, kita kemana lagi Bang? Ayo, saya bawain aja deh. Ranum belimbing memberikan banyak manfaat bagi Maria. Sudah 5 tahun, ibu 6 anak ini mengelola usaha belimbing olahan berupa sirup dan jus. Sebelumnya, Maria mengolah lidah buaya dan rumput laut. Namun ia beralih ke belimbing yang ternyata banyak ditemukan di sekitar rumahnya di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setiap kali saya sering lihat bahwa ketika pasca panen, itu produksi mereka berlimpah, sedangkan pasar itu tidak menampung. Nah, terutama untuk yang grade C atau yang kelas 3-nya. Nah, kemudian itu ada beberapa kali saya lihat seperti itu, sehingga saya yang memang sudah punya basic pengolahan, kemudian saya coba untuk bagaimana kita berpikir tentang memanfaatkan lingkungan yang seperti itu, kondisi seperti itu. Untuk melancarkan proses produksi dan distribusi, Maria pun mengajak 8 warga setempat bergabung. Lumayan, bisa menambah penghasilan mereka. Awalnya cukup sulit mengenalkan belimbing kepada masyarakat. Terlebih ketika belimbing belum menjadi ikon kota Depok seperti saat ini. Lumayan sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Karena pada waktu itu juga dari Pemda sendiri belum fokus ke sana. Pada waktu belimbing belum jadikan ikon. Tetapi pada waktu itu yang saya lakukan adalah membentuk kelompok dengan kelompok-kelompok, saya bentuk kelompok tani sehingga agar mereka juga membantu untuk pengadaan bahan bakunya. Kini, belimbing olahan telah mendapatkan banyak peminat. Jumlah permintaan pun menjadi meningkat. Omset per bulan pun bisa mencapai 40 hingga 60 juta rupiah. Terus sementara ini memang untuk kami sendiri dengan kapasitas produksi seperti sekarang itu baru sampai dengan 40 sampai 60. Dan itu masih baru memasok sebagian kecil daripada pasar di Indonesia, bahkan Depok juga belum rata. Sehingga kalau kita mau kembangkan itu masih sangat luas, masih sangat mungkin. Namun Maria tidak mau berhenti sampai di sini. Ia dan rekan-rekannya masih memiliki satu impian yang hendak diwujudkan, yaitu membuat klaster pengolah belimbing di wilayah Depok. Manis Bang? Iya, tadi beli situ. Oh, enak. Bang, Iya. rencananya ke depan, Abang tuh ada nggak sih yang Abang pengenin jadi apa gitu? Iya, saya sih pengen dagang di rumah gitu. Jadi kita nggak di sini terus, udah capek. Bang,
makin siang. Iya, iya. Saya masih ada urusan lagi. Iya, iya. Jadi sampai ketemu. Saya doain cita-cita abang semoga tercapai. Ya, amin. Ya. Ya.